dan acara Basul Masail FMPP Lampung Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih, kami akhiri pertemuan pada malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Faman imtathala awamirahu wa raja'is sawabihi wa'idda bil jazilis sawab kama man sabara 'anil muharramat bin nahyi nafsi 'anil hawa rufi'a lahu darajat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, seluruh pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Lampung Timur, yang kami muliakan kepada pengurus PBNU, yang kami muliakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur, yang kami hormati pengurus MWC se-kecamatan ataupun se-Kabupaten Lampung Timur, yang kami hormati pengurus PC RMI dan pengurus PC FMPP Kabupaten Lampung Timur, yang kami hormati seluruh jajaran pemerintah sipil maupun militer Kabupaten Lampung Timur. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir, dapat berkumpul di Pondok Pesantren Darul Fatah Waibungur dalam rangka acara yaitu pembukaan halakoh dan baksul masail dengan tema penguatan literasi kitab kuning Pondok Pesantren yang diselenggarakan oleh PC RMI dan FMPP. Mudah-mudahan
acara pada hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fitni wa dunya hatal akhirah. Salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya dan umumnya seluruh umat Islam sedunia senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat tamu undangan, saya di sini sebagai muqasimul awqat yang akan membawakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Quran dengan satu harapan, mudah-mudahan acara pada kesempatan malam hari ini berjalan lancar tanpa adanya aral yang melintang. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafu sulih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikut acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dikumandangkan oleh Ustadz Muhammad Zakaria Mukhlisin. Kepadanya waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula wa kana al-insanu ajula. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berikut acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanal Waton dan Sholawat Badar. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Eka Astuti.
Bikat acara yang keempat yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua PC FMPP ataupun Ketua Panitia kepada Agus Hamdan In'ami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi'abdin afdala min fikhin fiddin. Al-hadis au kama qol. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Mahbub Maafi, Ketua LBM PBNU, panjenenganipun Kiai Haji Muhyiddin Thohir, Khatib Syuriah PBNU, yang kami hormati Kiai Haji Dr. Ahmad Isamuddin MAG, yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur, panjenenganipun Kiai Haji Dardiri Ahmad, yang kami hormati seluruh pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Lampung Timur, para kiai, ibu nyai, para gawagis dan nawaning yang hadir pada malam hari ini, Forkopincam Kecamatan Waibungur yang kami hormati, tak lupa kepada Sohibul Ma'had Pondok Pesantren Darul Fatah Kiai Haji Muhammad Muslih MH, yang kami hormati seluruh pengurus RMI, FMPP, para musohih dan perumus yang hadir, yang kami hormati para peserta bahsul masail dan halakoh, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir ijabatul dakwah untuk mengikuti pembukaan bahsul masail forum musyawarah pondok pesantren yang kelima dan forum musyawarah pondok pesantren putri yang kedua, sekaligus halakoh masyayikh dan santri yang diadakan oleh Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur dan pengurus FMPP Kabupaten Lampung Timur dalam keadaan sehat walafiah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawatullah wassalamuhu daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma amin. Para kiai, para santri, tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama kami mewakili panitia mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, terutama kepada para masyayikh baik dari PBNU maupun pengasuh pondok pesantren dan seluruh santri yang hadir pada malam hari ini. Semoga niat baik panjenengan sedoyo dari rumah hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang solih, amin Allahumma amin. Kedua kalinya kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila dalam menyediakan tempat, memberi penghormatan baik dari sisi hidangan maupun yang lainnya, apabila nanti ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasannya FMPP untuk malam hari ini adalah FMPP yang kelima dan FMP3 yang kedua. Ini adalah forum Pondok Pesantren Selampung Timur yang fokus kegiatannya adalah Basul Masail. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita adakan yang kelima kalinya. FMPP ini kita adakan setiap tahun 2 kali Pak Yai, tiap bulan Muharram dan bulan Rajab. Ingkana dananya ada. Kalau dananya nggak ada, setahun cukup 1 kali. Tapi alhamdulillah selama 5 tahun ini bisa berjalan dengan baik. Diawali dulu dari Pondok Pesantren Tribakti At-Taqwa, kemudian berpindah ke Pondok Pesantren Asy'aroniyah, kemudian dilanjutkan ke Pondok Pesantren Samrotul Hidayah, yang keempat di Pondok Pesantren Darul Hidayah, dan yang kelima ini di Pondok Pesantren Darul Fattah. Dan insya Allah tahun depan, kemarin sudah bisik-bisik Kiai Syamsul Bahri, Ketua LBM PWNU, minta untuk jadi tuan rumah. Ingkana semongkonya panen. Panen gak panen, siap insya Allah. Karena Ketua PW LBM NU. Kalau nanti ada iuran, malu-maluin nggih. Ini untuk FMPP yang ke-6 dan FMP3 yang ke-3. Dan alhamdulillah untuk malam hari ini tercatat di panitia peserta Basul Masail hadir 230 santri. Semoga 230 santri ini betah sampai penutupan besok sore. Kalau santri insya Allah betah, yang nggak betah itu perumus sama musohehnya Bayai. Kalau malam biasanya full, besok pada duhur tinggal 2. Nah, ini alhamdulillah karena perumusnya langsung dari Ketua PW LBMNU, insya Allah hari ini jawabannya sudah bisa dirumuskan. Nah, tinggal nanti Basul Masailnya memaksa jawabannya Pak Ketua PW LBMNU. Terus perlu kami sampaikan bahwasannya malam hari ini juga diadakan halakoh, itu ranahnya RMI. Jadi nanti saya nggak menyampaikan halakoh, itu urusannya RMI. Jadi teman-teman santri perlu kami sampaikan, Ketua RMI NU periode 2025-2030, beliau Kiai Hasan Al-Antor, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatimiyah. Nah, nanti untuk urusan RMI kepada beliau Gus Hasan Al-Antor sebagai Ketua PCRMI PCNU Kabupaten Lampung Timur. Dan yang terakhir, kami mohon doa restu kepada para kiai, bunyai, para gus dan para ning untuk semoga FMPP bisa berjalan dengan istiqomah. Santri-santrinya semangat, diadakan halakoh pada malam hari ini. Harapan kami santri-santrinya semakin tajam di dalam bertafakuh fiddin, semakin pinter, semakin semangat. Kalau dilihat soalnya yang dibahas ini nanti ada 3 komisi. Komisi A, B untuk putra, komisi C untuk putri. Pertanyaannya masih simpel-simpel Bayai. Jadi jenengan nanti lihat pertanyaannya yang ini kok dibahas ngaten nggih. Ini hanya untuk latihan mawon nggih. Latihan dulu hanya musyawarah Fathul Qorib, dikembangkan menjadi Basul Masail. Untuk soal yang diangkat pada FMPP yang kelima salah satunya adalah seorang wanita berangkat haji tanpa memiliki mahram. Karena prosedurnya harus memiliki mahram, akhirnya mengangkat mahram buatan. Bagaimana hukum mahram jadi-jadian ini? Yang dibahas nanti adalah wanita yang berangkat menggunakan wasilah mahram buatan. Itu di komisi A. Di komisi B pertanyaannya adalah terkait hari ini lagi rame masalah mencari duit
melalui platform media sosial, yang mana akadnya kalau sampean buka YouTube saya, akun saya akan saya kasih 50.000. Apakah akad ini dibenarkan oleh syariat? Sajane Mbah Yai nggih gampang gini. Tapi ini untuk santri-santri dibuat latihan. Untuk komisi C, pertanyaannya adalah terkait darah haid, yakni ada wanita yang sedang haid lupa ketika mau tidur tidak mengecek berisi apa tidak, gitu ya. Nah gitu ge. Bangun tidur ternyata dicek sudah bersih, tidak ada noda sedikit pun. Apakah bagaimana cara menghitung darah haid ini? Kalau dihitung mundur selama 15 hari, ini dua kemungkinan. 24 jam kalau melihat waktunya tidur sampai bangunnya, bisa jadi tidak 24 jam. Apakah darah ini dianggap sebagai darah haid apa tidak? Itu salah satu soal yang dibahas di Komisi C Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri. Yang terakhir, mohon doa restunya, semoga nanti Pak Yai Samsul siap di bulan Rajab untuk mengadakan FMPP yang ke-6 dan FMP3 yang ke-3. Jadi dulu lahirnya nggak sama, lahirnya lebih dulu yang putra baru yang putri. Harapan kami alhamdulillah untuk yang putri pesertanya sudah mulai banyak, dan harapan kita ke depan santri-santri ataupun pondok pesantren yang malam hari ini belum bisa hadir nanti bisa bertambah, bisa untuk ikut di kemudian hari. Terakhir, kami selaku pengurus FMPP mengucapkan selamat untuk berbahsul masail. Semoga rumusannya nanti bisa diterapkan di masyarakat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikat sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua PCRMI Lampung Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Agus Hasan Al-Antor. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat senyumnya Bu Camat menjadi pengen nambah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'd. Kang kula hormati, kula takzimi, kula muliakan para alim, para ulama, guru-guru kita sedaya mata'anallahu bituli hayatihim. Wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Haji niki karena guru kula nggih, kula dahulukan Romo Yai Haji Ahmad Isamuddin. Jadi saya nderek beliau itu 1 tahun. 1 tahun. Nyirami kembang. Ingkang kula hormati panjenenganipun Romo Yai Haji Mahbub Ma'afi, Ketua LBM PBNU dari Jakarta. Yang kami hormati panjenenganipun Romo Yai Haji Muhyiddin Thahir, Katib Suriah PBNU. Ingkang kula hormati panjenenganipun Romo Yai Haji Dardiri Ahmad, Ketua PCNU Kabupaten Lampung Timur. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Lampung Timur yang hadir pada malam hari ini, Ibu Bupati kalau mungkin ada yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan Ramil yang mewakili, dan Dim ya kalau di kabupaten ya. Bapak Kepala KUA yang diwakili oleh Bapak Subarkah. Yang saya hormati Forkopimcam Kecamatan Waibungur, Bapak Camat, Ibu Camat, selamat malam Bu. Bapak Kapolsek dan Ramil, Bapak Kepala KUA yang kebetulan juga rektor, tadi bener nggih, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Nah, tepuk tangan untuk beliau.
Yang saya hormati Kepala BNN Kabupaten Lampung Timur, yang belum sempat kenalan, baru bertatap muka sudah akrab tapi belum sempat tanya nama. Mohon tidak dites. Yang saya hormati para yai, para bunyai, para gus, para ning di Kabupaten Lampung Timur yang hadir pada malam hari ini, adik-adik pengurus pondok pesantren, santri, santri putri, peserta FMPP yang saya hormati. Oh ya, yang saya hormati beliau Kiai Haji Muhammad Muslih SHIMH, pengasuh pondok pesantren Darul Fatah, bukan Darul Fatah ya, Darul Fatah SHIMH. Memang penyebutan gelar kalau di pondok itu agak sedikit bermasalah. Saya sendiri tadi nggak disebut gelarnya Mas ya. Seto. Gelar saya itu Hasan Al-Antor. Nun sewu Pak Yai. Al-Antor ini bukan marga Habib nggih. Karena dulu saya sempat diduga Habib begitu. Ya, Fesli memang agak jauh dari Habib nggih. Agak jauh dari Habib. KW-nya 4 Pak Yai. Nggih. Jadi Al-Antor bukan marga Habib. Nama saya Hasan Al-Antor SSY. SSY ini juga jadi masalah. Jadi kalau di gelar akademik SSY itu sarjana syariah. Nggih. Walaupun kalau menurut terminologi Gus Baweh ini lebih cenderung disebut sarjana sinting begitu. Atau mulai berubah menjadi sarjana syaiton. Ini karena beliau salah satu sesepuh kami, beliau tidak kami sebut tadi. SSY juga ketua dari para sarjana syaiton tadi. Nggih. Seluruh para rawuh sedaya yang saya hormati, teman-teman panitia dari Kaansor, Banser, ibu-ibu muslimat, teman-teman Fatayat dan semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini acara pertama RMINU Kabupaten Lampung Timur periode saya dilaksanakan. Nggih. Kula niki ganjel nggih, ganjel Pak. Jadi sebelumnya RMI ini dinahkodai oleh Gus Hamdan. Jadi kemarin ketika Gus Hamdan sudah tidak bersedia menjadi ketua RMINU, tidak ada yang bersedia sama sekali untuk menggantikan beliau karena nggak berani. Saya juga sebenarnya nggak berani. Bayangkan loh, saya itu pengasuh pondok pesantren atlet. Bayangkan. Iya, pondok saya itu pondok pesantren atlet Lampung. Ini adalah satu-satunya pondok pesantren atlet di muka bumi, bayangkan. Bahkan nggak ada toh, nggak ada. Nanti kita undang Bapak Kepala BNN untuk bisa bersilaturahmi ke Jabung. Bukan untuk tes urin, bukan. Insya Allah sehat semua karena kami atlet. Okay. Bayangkan RMI dinahkodai oleh pengasuh pondok pesantren atlet. Saya nggak tahu bagaimana ke depan, tapi malam hari ini akan saya sampaikan program-program yang ada di RMI. Tadi tidak disebut Gus Hamdan, jadi peserta FMPP pada malam hari ini sampai besok sore itu ada 230 santri, santri putra dan santri putri. Ini nggak disebut. Yang 3 ini santri pondok atlet. Tepuk tangan lah, tepuk tangan. Jadi walaupun nun saya karena saya ketuanya nggak apa-apa lah, agak panjang ya. Jadi walaupun atlet di pondok atlet itu mereka bisa baca kitab dan insya Allah yo rapatnya pinter-pinter banget lah. Besok kami kirim ada yang nggak berangkat Gus, insya Allah besok pagi. Ada yang atlet pemain bola, ada yang pemain voli, yang satu pemain hadroh. Insya Allah mereka bisa baca kitab kuning. Nggih. Aqidatul Awam bisa lah. Yang kedua, kita bersolat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang sudah mampu kita teladani dan dalam hal-hal yang mungkin
saat ini belum, tapi mudah-mudahan ke depan bisa kita teladani. Amin ya robbal alamin. Malam hari ini adalah acara perdana RMI NU. Perlu saya sampaikan bahwa RMI NU untuk ke depan punya kurang lebih 15 program. Halakoh ini adalah kick off. Kalau tahun sebelumnya halakoh adalah kick off kegiatan mabahis Musabaqah Baina Ma'ahid Al-Islamiyah yang menjadi rentetan kegiatan kita di hari santri. Oh iya, nun sewu yang saya hormati Bu Nyai Nurul Istiqomah. Jadi beliau adalah ibunda kami di RMI. Nggih. Dengan para nawaning, ada Neng Nailul, Neng Faiz, Neng Arum, Neng Nenggung. mulai hafal bunyi. Semuanya yang saya hormati, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sesuai dengan arahan dari PWRMI NU, beliau adalah Kiai Aminuddin, mengarahkan supaya di RMI mulai ada RMI Putri. Jadi sebenarnya mulai tahun kemarin, tapi tahun ini kita konsolidasi supaya RMI NU Putri lebih giat lagi. Kalau serahkan sepenuhnya kepada Bunda Nurul Istiqomah untuk buat program, monggo lah, ajang masak-masak, ajang pelatihan maca, apapun itulah ya, apapun itu. Tapi nanti ada 1-2 program yang mungkin akan sedikit sesuai dengan ibu-ibu RMI, ngoten nggih. Prostoyo. Nah, jadi halakoh ini adalah kick off kita untuk seluruh program RMI NU di Kabupaten Lampung Timur. Pertama halakoh nggih. Nah, yang kedua ada program kita sedang merapikan database pondok pesantren NU di Lampung Timur. Nun sewu Pak Yai. Di Lampung Timur ada 185 pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU. Malam hari ini yang mewakili untuk mengikuti kegiatan FMPP ada sekitar 33. Berarti belum ada separuh, masih sangat sedikit nggih. Dan ini PR dari Yai Samsul. Karena beliau di LBM. Kalau Yai Jailani lah pun Yai Jailani. Jadi ada 185 pondok pesantren, ada 22.435 santri NU di Lampung Timur. Yang mukim lo ini ya, yang mukim. Bukan yang tidak mukim. Kalau dengan yang tidak mukim saya nggak bisa ngitung. Karena kalau sudah datang ke pondok itu ya melok dari santri. Mau di rumah saya itu ada tukang tempe juga jadi santri kok. Pondok ini dia Fatimiyah. Terus materinya apa? Materinya membuat tempe dan lain sebagainya. Jadi kami merapikan data itu untuk kemudian menjadi kekuatan atau basis data RMI NU di Kabupaten Lampung Timur yang insya Allah di kabupaten lain belum terlaksana pendataan itu. Ini akan kami susun dalam database digital. Jadi kami akan membuat satu laman di media sosial yang kemudian nanti kami minta seluruh pondok pesantren proaktif untuk mengisi database ini. Ngaten nggih? Nah, yang pertama tadi ada halakoh yang kita laksanakan malam hari ini, ada pembangunan database pondok pesantren, ada halakoh manajemen pondok pesantren yang nanti diperuntukkan poro yai, poro gus, poro bunyai. Insya Allah tempatnya di hotel. Boleh membawa pasangan. Kalau nggak begitu biasanya Pak Yai itu nggak mau berangkat. Apalagi kalau misalkan pelaksanaannya di aula atau di mana yang nggak gitu loh. Biasanya nggak mau berangkat. Jadi kita buat insya Allah. Tapi ini sedang tadi kalau pakai Gus Hamdan itu inkana wonten danane wonten nggih. Tapi mohon didukung supaya nanti bisa terlaksana. Ada juga program workshop untuk para pengurus pondok pesantren, workshop keamanan pondok pesantren. Ada juga nanti lomba pondok pesantren sehat yang insya Allah akan langsung di komando, dinahkodeh oleh beliau Bu Nyai Nurul Istiqomah beserta dengan para nawaning. Puncak kegiatan RMI NU yang terbesar di Lampung Timur adalah mabahis Musabaqah Baina Ma'ahid Al-Islamiyah. Insya Allah ini menjadi salah satu kegiatan santri terbesar di Indonesia. Wah, tepuk tangan. Jadi mabahis itu adalah kegiatan lomba antar santri yang pesertanya mencapai angka hampir 3.000. Hampir 2.800 sekian pesertanya.
memperlombakan 28 cabang. Ini mengalahkan MTQ. Tapi dengan budget yang sangat kecil. Loh, bener ini. Ya Isom kan penasihat beberapa pejabat publik ngoten nggih. Mungkin nanti bisa disondingkan supaya ini juga ikut didanai secara maksimal. Maaf punten. Nggih. Memang strategi saya dulu ketika nyantri dengan beliau, saya nggak pamitan untuk boyong. Iya, jadi sampai sekarang masih santri beliau. Santri nakal ya lumayan tahu, masih masuk akal lah. Nuhun sewu Pak Yai. Jadi Mabahis adalah kegiatan puncak RMI NU yang sangat besar dan itu rutin kita laksanakan 1 minggu kurang lebih setelah hari santri, jadi di bulan Oktober. Nah, nuhun sewu. Malam hari ini saya benar-benar nyuwun kepada poro yai, poro bunyai, nawaning, goais untuk datang. Kenapa? Kata orang itu jer basuki mawa bio. Jadi seluruh kegiatan RMI NU yang sedemikian banyak itu butuh biaya. Masuk akal nih, paham gak maksudnya gak? Perlu lebih eksplisit. Nah, nanti akan ada tim dari RMI yang dikomando oleh Gus Ahya Sarbones dari mana Pondok Pesantren Darus Salihin Batanghari, yang beliau akan keliling membawa tim untuk kemudian menggiatkan program I'anah Santri Tahunan. Nuhun sewu Mbah Yai. Jadi di Lampung Timur, santri di Lampung Timur ini setiap tahun berjariah iuran sebesar berapa? 1.000 per bulan. 1.000 per bulan kali 10 bulan. Karena kita asumsikan dalam 1 tahun ada 2 bulan yang kurang efektif. Jadi 1 tahun 10.000 per santri kali 22.435 santri. Insya Allah terkumpul lebih daripada itu. Nah, karena kita yakin poro yai, poro bunya ini orang yang sangat leman-leman. Nuhun sewu. Ini bukan iuran kiai bunyai. Ini iuran santri. Hanya saja memang perlu teknis, perlu keikhlasan nuhun sewu poro yai bunyai untuk memberikan perintah kepada pengurus mengkoordinir pengumpulan dana itu. Tidak harus langsung 100%, karena kalau santri satu pondok sampai 10.000 misalkan, enggak ada Lampung Timur ya. Kalau pondok pesantren santrinya 1.000 misalkan, berarti harus mengumpulkan dana kurang lebih 10 juta nggih. 10 juta. Kalau langsung berat, ini dapat iPhone. Gitu? Nggih. Bisa dicicil. Ada pondok pesantren yang sudah langsung 100% seperti pondoknya Ketua PWNU untuk LBM PWNU tadi Yai Samsul, beliau langsung transfer 100%. Dek miki pinten iki nuwun sewu. Ada yang 50%. Seperti pondoknya Gus Huda. Gus Huda 50% Gus nggih, kurang lebih. Ada yang 30%. Pondok pesantrennya Gus Misbah. Ada yang 20% pondok pesantrennya Gus Atok. Ada yang 10% pondok pesantren saya. Tapi ini gambaran bahwa ini tidak memberatkan. Secara teknis bisa berangsur-angsur, nanti sebelum Oktober insya Allah sudah bisa diselesaikan. Ngaten nggih? Nggih. Itu secara umum kegiatan kita. Kami mohon dukungan dari poro yai bunyai semuanya, karena pelaksananya pengurus tapi ketok palunya tetap di pengasuh pondok pesantren. Jadi kita mohon restu dari panjenengan semua, mohon dorongan supaya seluruh kegiatan RMI NU di Kabupaten Lampung Timur bisa berjalan dengan baik. Kepada poro pemateri, tadi beliau sudah bisik-bisik kayaknya masail yang disampaikan oleh Gus Hamdan begitu cepat diselesaikan begitu ya. Ini begitu. Jadi kita tidak salah mengundang pemateri, masalahnya begini masalahnya. Salah satu tujuan kita mendatangkan Romo Yai Isomuddin, Romo Yai Mahbub Ma'afi adalah untuk memberikan gambaran tentang metode berbahasul masail yang baik. Tema malam hari ini adalah penguatan literasi kitab kuning di pondok pesantren. Karena nuwun sewu, ketika pesantren memasuki dunia modern saat ini, banyak pesantren yang sudah mulai kencang di pendidikan formal, tapi melemah pendidikan kitab kuningnya. Jadi malam hari ini kita penguatan
untuk literasi itu. Mudah-mudahan dengan halakoh pada malam hari ini, program-program pondok pesantren di bidang kitab kuning bisa menjadi lebih maksimal lagi. Wingi wonten tambahan saking Gus bahwa ketika kula sowan harusnya lebih dalam lagi Gus. Napa niku? Harusnya penguatan nilai-nilai kitab kuning di pondok pesantren. Tapi nuwun sewu niki terlalu jauh Gus. Karena untuk baca Fathul Qorib saja beberapa santri masih kesulitan. Termasuk beberapa pengasuh pondok juga kesulitan. Pengasuh pondok pesantren atlet kan kesulitan kalau harus membaca itu. Loh, saya dulu mondoknya di pondok pesantren Pandanaran, pondok pesantren Al-Qur'an ngoten nggih. Saya itu pernah diancam di mabahis kedua dan ketiga. Gus, kalau sampai pondok atlet tidak juara olahraga, maka pelang pondoknya harus diturunkan. Ya, ini ancaman. Tapi mohon difahami bahwa saya juga sedang mengancam pondok pesantren kitab. Karena kalau sampai pondok pesantren atlet juara lomba baca kitab kuning, maka pondok-pondok kitab pelangnya harus diturunkan. Tepuk tangan. Nembah nuwun nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir sekaligus pengarahan dan pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Dardiri Ahmad. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para kiai, para penyai, wabil khusus Yai Somuddin, Yai Muhyiddin Thohir, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yai sinten, Yai Mahbub dari PBNU yang saya hormati, para kiai yang hadir, para ibu nyai, Forkopinjam, Bu Camat, Kapolsek, Taupak dan Ramil mewakili, kepala desa, ketua BNN saya hormati, Rektor UNU, para Gus Neng yang saya hormati, calon peserta mabahis, peserta halakoh yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka halakoh sekaligus pembukaan Basul Masail antar pesantren yang dikomandai oleh FMPP dan RMI Lampung Timur dengan keadaan sehat. Mudah-mudahan acara ini akan selalu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, Bapak Ibu yang saya hormati, pengurus cabang menyampaikan selamat atas terlaksananya acara yang dikomandai oleh RMI yang bergabung dengan LBM sudah bareng tentu di Lampung Timur. Memang sudah berapa tahun dilaksanakan acara kegiatan ini. Harapan kami kegiatan-kegiatan ini nanti ke depan terus jalan. Yang pertama, niat kita awal adalah silaturahim antar santri di Lampung Timur. Kalau kiainya kebetulan Gus-Gus yang muda-muda ini setiap bulan ketemuan Gus. Makanya kalau ada yang sambutan digojloki ketawa karena biasa setiap bulan gojlokan ya. Tinggal neng-nengnya ini yang belum ketemu. Tapi kalau ditemukan bahaya malahan. Soalnya yang diomongne beda-beda. Jadi yang jelas mohon maaf Bu Camat, Pak dan Ramil atau yang mewakili dan Kapolsek mewakili, memang kondisinya seperti ini. Nah, kami ini sudah setiap bulan bertemu, jadi antar pengasuh pondok pesantren muda-muda yang tergabung dalam Goais Lampung Timur sering gojlokan. Gojlokan itu apa ya? Bully-bulian lah, bahasa ngetrennya sekarang. Tapi bully-buliannya bully-bulian santri. Jadi nggak sampai ada yang mutung. Sebetulnya kalau ngomong parah ya lebih parah gojlokannya itu daripada santri. Tapi ya biasa. Jadi mohon maaf apabila dalam acara ini tadi agak banyak guyonan. Ini memang kebiasaan kami seperti ini. Yang jelas kami ya atas nama pengurus cabang tentunya mengucapkan selamat atas terlaksananya dan sekaligus
untuk membuka kegiatan ini. Ya langsung saja biar nanti nggak terlalu malam. Cara ini mari kita buka bersama. Liridillah wali sawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dengan demikian acara Basul Masail FMPP Lampung Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikat acara yang terakhir yaitu doa penutup. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Romo Kiai Haji Muhyiddin Thohir Gus Bawe. Tapi sebelum acara ini kita tutup, apabila saya di sini dalam membawakan susunan acara terdapat kesalahan ataupun kejanggalan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Bawe, waktu dan tempat kaulah aturkeun. Muga-muga acaranya lancar, yang hasilnya sahih dan bisa diikuti oleh semua peserta sampai habis. Lijabatil mas'ul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ma rahadil qulubina wa abdanina bisyihah wal 'afiyah. Sallallahu. Acara yang selanjutnya yaitu acara halakoh. Dalam hal ini, acara ini akan dipandu langsung oleh Gus Dr. Fahim Fuad. Waktu dan tempat dihaturkan.